Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak senang di rumah, khususnya yang SMP? Baik, kali ini bersama Ustaz Bayu kita akan mempelajari tentang PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, tentang permainan bola kecil dengan subtema badminton atau permainan bulu tangkis. Nah, di dalam video Ustaz kali ini, Ustaz akan menjelaskan tentang pertama, asal-usul dari permainan bulu tangkis. Kedua, teknik dasar yang perlu kita ketahui dalam permainan bulu tangkis. Dan banyak hal-hal yang perlu kita ketahui. Oke, untuk lebih jelasnya, mari simak penjelasan Ustaz berikut ini. Oke anak-anak Ustaz, sebelum Ustaz masuk ke materi, Ustaz akan jelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengetahui sejarah dan asal-usul permainan bulu tangkis. Yang kedua, siswa dapat mengetahui perlengkapan dan lapangan dari permainan bulu tangkis. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui teknik dasar dari permainan bulu tangkis. Baik anak-anak Ustadz, sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dan asal-usul permainan bulu tangkis. Permainan ini terdiri dari dua kata, yaitu bulu dan tangkis. Secara harfiah, olahraga ini bisa diartikan sebagai permainan yang dilakukan dengan cara menangkis bola bulu menggunakan raket. Bolanya sendiri merujuk pada kok yang memang terbuat dari bulu-bulu hewan unggas. Bulu tangkis harus dimainkan oleh sedikitnya dua orang. Tujuan dari permainan ini adalah memukul kok hingga bisa melayang melewati net, kemudian jatuh ke lantai di area lawan agar terhitung sebagai poin. Oke anak-anak Ustadz, kita lanjut ke sejarah bulu tangkis. Menurut sejarah, permainan bulu tangkis berawal dari permainan yang bernama Pona dan berasal dari India. Oleh beberapa perwira kerajaan Inggris yang menjajah India pada waktu itu, kemudian permainan ini dibawa ke negara Inggris dan dikembangkan di sana. Pada tahun 1873, permainan ini dimainkan di Taman Istana milik Duke de Beaufort di Badminton, Gloucester, Shores. Sehingga namanya permainan ini lebih dikenal dengan badminton. Badminton atau bulu tangkis kemudian berkembang di banyak negara dan masuk ke Indonesia dibawa oleh negara Belanda karena negara Belanda adalah negara yang menjajah negeri kita Indonesia. Jadi, permainan ini adalah permainan yang berasal dari India awalnya, kemudian dikembangkan di Inggris, dan akhirnya masuk ke Indonesia. Sampailah pada saat ini, permainan badminton atau bulu tangkis menjadi kegemaran oleh masyarakat Indonesia. Baik anak-anak Ustadz, sekarang kita memasuki ke bagian yang ketiga, yaitu induk organisasi bulu tangkis. Nah, anak-anak Ustadz harus tahu, setiap olahraga pasti memiliki induk organisasinya masing-masing. Begitu juga dengan bulu tangkis. Di Indonesia, induk organisasi bulu tangkis dikenal dengan nama PBSI, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, yang didirikan pada tahun 1951 pada tanggal 5 Mei di kota Bandung dengan ketua umumnya yaitu adalah Rodi Parmaja. Fungsi PBSI sendiri adalah untuk mengatur segala kegiatan bulu tangkis di tingkat nasional. Sedangkan untuk tingkat internasional dikenal dengan nama IBF atau International Badminton Federation yang didirikan pada tanggal 5 Juli 1934 yang beranggotakan persatuan-persatuan bulu tangkis dari beberapa negara. Namun, pada tahun 2006
tepatnya di kota Spanyol, telah disepakati perubahan nama dari IBF menjadi BWF atau Badminton World Federation. Sampailah sekarang. Jadi, induk organisasi internasional untuk cabang badminton atau bulu tangkis dikenal dengan nama BWF. Anak-anak Ustadz, sekarang kita memasuki ke bagian perlengkapan badminton. Permainan bulu tangkis atau badminton memiliki beberapa perlengkapan. Yang pertama adalah raket. Raket adalah sebagai pemukul. Kemudian ada shuttlecock atau kok. Nah, di dalam permainan badminton, raket merupakan alat pemukul yang sangat ringan dan kuat. Beratnya hanya kurang dari 150 gram dengan beberapa bahan pembuat raketnya seperti ada dari karbonek, ada fiberglass, ada dari kayu dan lain-lainnya. Tergantung perkembangan zaman. Kalau dulu raket itu terbuat dari kayu. Baik anak-anak Ustadz, sekarang Ustadz akan jelaskan tentang shuttlecock. Shuttlecock ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu dari bagian kepala dan bulu. Shuttlecock yang baik menggunakan gabus sebagai kepala dan dibungkus dengan kulit yang tipis dan kuat. Beratnya hanya antara 73 sampai 85 grams atau 4,73 sampai 5,50 gram dan harus memiliki setidaknya 14 sampai 16 helai bulu. Jadi tidak bisa sembarangan. Nah, itu adalah shuttlecock standar internasional yang digunakan sampai saat ini. Bentuk dan ukuran lapangan bulu tangkis. Lapangan bulu tangkis berbentuk persegi panjang dengan panjang sisinya yaitu adalah 13,40 meter dan lebarnya adalah 6,10 meter. Dan di dalam lapangan terdapat garis-garis atau batas-batas yang digunakan dalam permainan. Nah, untuk penjelasan net itu berukuran panjang 6,10 meter dengan lebar 75 cm, tinggi tiang 152,4 cm. Nah, tiangnya juga ada ukurannya, yaitu dengan diameter tiang 3,8 cm. Lebar jaringnya pada net 5 cm. Nah, anak-anak Ustadz juga dapat perhatikan pada gambar yang Ustadz tampilkan. Nah, di sana lengkap dengan ukurannya. Anak-anak Ustadz, sekarang Ustadz akan jelaskan tentang gerak memegang raket atau grip. Nah, Ustadz akan jelaskan yang pertama ada namanya pegangan forehand, yang kedua namanya pegangan backhand, dan yang ketiga adalah pegangan Amerika. Baik anak-anak Ustadz akan jelaskan yang pertama, yaitu cara memegang raket forehand grip. Nah, raket berada pada posisi miring, kemudian dipegang oleh ibu jari dan jari telunjuk seperti tangan mengepal. Posisi pegangan tidak boleh berubah-ubah. Usahakan bentuk pegangan selalu menyerupai seperti huruf V. Saat memegang raket, pastikan tetap rileks dan tidak kaku, sehingga pukulan yang dihasilkan akurat dan baik. Yang kedua yaitu pegangan backhand. Pegangan ini dapat diperoleh dengan jalan memutar seperempat ke kanan dari pegangan forehand. Nah, ini adalah pegangan dari turunan dari forehand tadi. Jadi apabila kita sudah bisa pegangan forehand grip, maka kita juga bisa membuat pegangan backhand grip. Oke anak-anak Ustadz akan jelaskan pegangan pukul Amerika, yaitu dengan cara pegangan ini mula-mulanya raket diletakkan secara mendatar di atas lantai. Kemudian ambil dan peganglah raket pada pegangannya sehingga bagian tangan antara ibu jari dan jari telunjuk menempel pada bagian permukaan yang lebar. Nah, itu adalah cara memegang
pegangan Amerika atau Amerika Grip. Oke anak-anak Ustadz, itu tadi penjelasan Ustadz tentang pegangan atau grip dalam permainan badminton. Sekarang Ustadz akan masuk ke bagian gerak langkah kaki atau badminton footwork. Footwork merupakan teknik dasar bulu tangkis. Fungsi dari gerakan kaki ialah sebagai penyangga tubuh agar menempatkan badan dalam posisi yang memungkinkan untuk melakukan gerakan pukulan yang efektif. Bila ingin memukul dengan posisi yang baik, maka seorang pemain harus memiliki kecepatan gerak. Nah, apabila kita melihat seorang pemain bulu tangkis yang bagus, pasti memiliki footwork yang lincah juga atau yang baik. Baik anak-anak Ustadz, sekarang kita masuk ke materi gerakan servis. Pada permainan bulu tangkis, servis terbagi dua, yaitu servis panjang dan servis pendek. Pukulan servis pendek atau short service. Pelaksanaan servis pendek dalam permainan bulu tangkis mengarah ke lapangan lawan pada bagian depan. Cara melakukan servis pendek pada permainan bulu tangkis biasanya digunakan pada permainan ganda. Namun, terkadang servis ini juga digunakan pada permainan tunggal. Nah, servis pendek ini sendiri membuat kok terpaksa dikembalikan oleh penerima servisnya dari arah samping atau bawah. Sehingga jika kita melakukannya, kita memiliki kesempatan untuk memberikan atau penyerangan dengan cara pukulan di atas kepala. Servis pendek ini seperti halnya hanya mendorong kok saja, tidak memerlukan tenaga yang kuat. Oke. Kita masuk kepada servis panjang atau long service. Pukulan long service ini biasa digunakan dalam permainan tunggal. Nah, cara melakukannya adalah shuttlecock dipegang di ujung jari, kemudian raket diayunkan dari belakang tubuh hingga melewati pinggang, dan bola akan menyeberang dengan tinggi dan kuat. Nah, ini merupakan salah satu strategi yang efektif digunakan dalam permainan tunggal, dalam permainan bulu tangkis. Nah, anak-anak Ustadz, itu tadi penjelasan Ustadz tentang permainan bola kecil, bulu tangkis. Semoga anak-anak Ustadz dapat memahaminya dan dapat mengetahui apa yang belum pernah Ustadz sampaikan pada penjelasan Ustadz sebelumnya. Oke anak Ustadz akhiri pembelajaran kita hari ini. Nanti tugasnya Ustadz akan berikan. Simak saja video-video Ustadz berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.